Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah henti-hentinya mengucap syukur buat apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kalau kami bisa datang hadir dalam ibadah onsite perdana di PD Victory Surabaya, kami tidak akan menyiapkan waktu yang sangat terbatas untuk kami berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Karena kami tahu, kami sadar bahwa tanpa firman-Mu, tanpa kebenaran-Mu, kami tidak akan pernah mampu melewati hari demi hari Tuhan. Tapi ketika kami mendengar kebenaran-Mu, kami melakukan kebenaran-Mu, itu yang menjadi kekuatan buat kami untuk bangkit di akhir zaman ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang pemenang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang akan disampaikan ini akan menjadi rema, kekuatan buat setiap kami yang hadir dan yang mendengar lewat live YouTube. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Ini ada wajah-wajah baru yang saya lihat, yang baru pertama kali. Ya, banyak ya. Siapa yang pertama kali datang di ibadah? Wow, luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita semua pasti haus dan lapar akan kebenaran ya. Juga untuk pendengar live di YouTube ya, kita sama-sama belajar. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana tidak ada alasan untuk menyerah ya. Saya membagikan firman ini karena pada waktu itu saya lihat ada seorang beberapa saat yang lalu. Ada seorang yang pernah bertemu saya. Orang ini cinta Tuhan. Orang ini pelayanan, bahkan ketika dia bersaksi dia bilang, Bu Eli, Tuhan itu dahsyat. Saya itu hidup dari nol, tidak punya apa-apa. Ketika Tuhan beri saya kepercayaan, saya itu tidak punya talenta untuk mengembangkan bisnis. Tapi tiba-tiba ada orang yang menawarkan bisnis ini dan Tuhan membuat berhasil. Dan singkat cerita, pada waktu dia bercerita, dia berkata bahwa dia sudah punya beberapa outlet, saudara. Ya, wow, saya bilang, saya ditunjukin outletnya waktu itu ya, saya bilang hebat ya, Tuhan itu dahsyat, saya bilang. Dan saya lihat orang ini cinta Tuhan, hatinya baik, tulus buat Tuhan. Tidak lama, beberapa saat pada masa-masa pandemi, saya dengar kabar bahwa dia mulai kolaps. Ya, nggak tahu, katanya saudaranya cerita, usahanya ditipu orang. Karena dia terlalu berambisi untuk investasi, dia tidak lalu tanya Tuhan, ya. Dia pikir ada orang yang menawari jasa untuk bergabung, dan singkat cerita semua usahanya habis terjual. Di situ dia mengalami kebangkrutan, dan saudaranya bilang gini, dukung doa. Karena saya melihat hari-hari ini hidupnya terpuruk. Saya bilang, kok bisa? Kan dia pelayan Tuhan, dia cinta Tuhan. Saya lihat semangatnya waktu itu luar biasa. Dan saudaranya bilang ini, waktu itu semangatnya luar biasa karena kan dia diberkati Bu Eli. Dia nggak ngadepi masalah Bu Eli. Tapi hari ini tragis Bu Eli. Dari atas ke bawah orang nggak gampang. Mental orang yang kaya tiba-tiba jatuh bangkrut saudara. Itu yang membuat hidupnya terpuruk. Nggak beberapa lama setelah saya dengar bangkrut, dia menderita sakit ya. Orang kalau sudah depresi, tidak move on, dia akan terus dicuri, dibunuh, dibinasakan iblis. Pada waktu saya mendengar dia sakit, tidak beberapa lama dia meninggal saudara. Yang paling membuat saya miris, dia bilang ini, Bu Eli tahu, ninggalin hutang, istrinya, anaknya 3 gimana Bu Eli? Kok tidak mikir ya Bu Eli?
Dia kan punya Tuhan. Kenapa dia harus menyerah? Jadi singkat cerita, waktu dia sakit, orang kalau sudah putus asa, ya, saya agak kesulitan ini pakai masker ya. Orang kalau sudah putus asa, dia tidak minum obat, saudara, mencobai Tuhan Allah. Dia berusaha sudah mati, ya mati. Dia tidak pernah berpikir dalam hidupnya di masa lalu Tuhan sudah berikan anugerah yang terbesar. Kalaupun masa-masa ini, saudara, hidup saudara sedang dibawa di titik bawah. Pesan saya sebagai gembala, jangan pernah sekali-kali lari dari Tuhan. Karena di luar Tuhan, saudara semakin hidup di dalam keterpurukan. Tapi senyatanya, walaupun hari ini hidupmu di bawah titik nadir, tapi kalau hidupmu ada kehadiran Tuhan, percayalah, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan di masa-masa tersulit sekalipun, ketika Dia mengangkat saudara, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan hidupmu. Amin. Amin, saudara. Itu sebabnya kita butuh kekuatan Tuhan, saudara. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi satu hari ke depan. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang tahu sejam kemudian apa yang akan terjadi. Tapi pastikan kalau hidup saudara dan saya melekat sama Tuhan, melekat sama pokok, melekat sama sumber di atas segala sumber kehidupanmu, walaupun jalan hidup orang benar itu tidak selamanya lurus, tapi Tuhan berkata di Yohanes 10 ayat 28, tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tangan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Apakah kebangkrutanmu, penyakit kankermu, suamimu yang selingkuh, istrimu yang meninggalkan engkau kena PHK, ada enggak yang bisa merebut hidupmu dari tangan Tuhan? Ada enggak, saudara? Pastikan kalau saudara siang ini berkata, tidak ada satupun yang bisa merebut hidupmu dari tangan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali berkata, aku ingin menyerah. Ya, hari ini gaspol, saudara, hajar masalah, lewati semua. Karena masalah senyatanya Tuhan sudah punya jalan keluar. Yuk kita lihat dari Ayub 5 ayat 9 ya. Karena waktu saya tidak banyak. Waktu saya nanti Ayub 5 ayat 9 ya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga. Lihat ya, saudara dan saya walaupun mengalami keadaan seperti Ayub, bisa enggak saudara tetap berpegang? Tuhan, engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Hidup saudara dan saya hari ini pastikan, kalau ditinjau dari kedahsyatan Tuhan di tengah masa ekonomi yang tergoncang, krisis dunia, rumah tangga yang kacau balau, ya, keadaan kesehatanmu yang hari ini mungkin engkau divonis penyakit apapun, percayalah hari ini kita mau belajar bahwa ditinjau dari kedahsyatannya bisa ditayangkan. Ya, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Yang kedua bisa ditayangkan ya, buat saya. Tuhan melakukan perbuatan yang tidak terduga. Kita percaya kalau kita melihat perjalanan hidup yang hari ini penuh masalah, penuh air mata, ketika saudara yakin seperti yang kitab Ayub katakan, saudara punya alasan untuk menyerah. Saudara akan berkata, aku tidak akan menyerah Tuhan. Aku tahu di balik kelemahanku, walaupun itu aku salah berinvestasi karena aku serakah, karena aku tamak, karena aku melakukan sesuatu yang fatal, Tuhan tidak pernah membuang saudara dan saya. Dia tetap selalu hadir dengan mengulurkan tangannya dan dia berkata, aku pasti menolong kau. Aku pasti membuka jalan saat tiada jalan, karena aku Tuhan Allah yang melakukan perbuatan yang besar. Aku akan melakukan perbuatan yang tidak pernah engkau duga. Bahkan apa yang tidak ada dalam pikiranmu, aku pasti melakukannya.
Dan yang ketiga Tuhan berkata, aku akan melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Hari ini pastikan ada banyak keajaiban, ada banyak yang tak terduga, dan perbuatan besar yang akan Tuhan nyatakan di tengah kelemahanmu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, di saat kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna, karena dia melakukan 3 hal ini. Amin saudara. Amin saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Yuk kita lihat ya, itu ditinjau dari kedahsyatannya. Saudara sudah tahu Tuhan itu dahsyat, gak usah diomongi lagi saudara ya. Dia sudah buktikan. Yang kedua, yuk kita baca Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Kalau ditinjau dari kemurahan Tuhan itu gimana di tengah masa sukar ya. Jadi hari ini jangan fokus dengan masalahmu, fokus sama kedahsyatan Tuhan, fokus sama kemurahan Tuhan. Sebab sesaat saja ia murka, sesaat ya. Saudara garis bawahi. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Berarti di tengah keadaan ekonomi yang sulit, krisis dunia, masa pandemi ini, yang terjadi itu apa saudara? Kemurahan Tuhan tetap ada loh saudara. Amin. Kalau seumur hidup dia murah hati enggak di tengah keadaan ekonomi krisis dunia pandemi ini? Tuhan murah hati enggak? Saudara pikir di tengah goncangan ekonomimu kemurahan Tuhan tidak terjadi? Oh, enggak mungkin saudara. Apakah di tengah goncangan rumah tangga saya yang menurut orang dunia hancur, kemurahan Tuhan tidak terjadi? Wow. Setiap hari murahan, kebaikannya selalu menyertai orang benar. Amin saudara. Kalau saudara sadar bahwa kemurahan Tuhan itu terjadi, mungkin orang ini tidak akan bunuh diri saudara. Mungkin tidak ada orang bunuh diri, tidak ada orang yang sakit tak minum obat biar cepat mati ketemu Tuhan. Bebas. Tidak mikir 3 anak sama istrinya gimana, ditinggali utang. Yang mati gampang, ya tidak tahu masuk surga atau tidak, itu kedaulatan Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak pernah pikir bahwa punya tanggung jawab? Kenapa tidak belajar hari ini mengerti firman bahwa Tuhan berkata, kemurahan hatiku itu seumur hidupmu. Sampai akhir menutup mata, sesulit apapun jalan hidupmu, kemurahan Tuhan selalu terjadi setiap hari, setiap saat. Setiap kali engkau membutuhkannya, kemurahan itu pasti terjadi. Amin. Yuk kita baca. Sepanjang malam ada tangisan. Hari ini semua pada tangisan ya. Dengan masa-masa yang sulit semuanya tangisan saudara. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Itulah kemurahan Tuhan saudara. Di balik tangisanmu selalu ada sorak-sorai. Itu kemurahan Tuhan. Yang kedua, dalam kesenanganku Daud berkata, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. 3 hal saudara ya. Hari ini kemurahan Tuhan terjadi, yaitu yang pertama, Tuhan akan mengubah tangisan menjadi sorak-sorai. Makanya jangan sedih. Yang hari ini sedih, melo, enggak usah sedih saudara. Kalau firman Tuhan berkata, nak, enggak selamanya nangis nak. Tangisanmu itu aku tampung. Dan ada waktunya aku akan berubah menjadi sorak-sorai. Enggak usah sedih saudara. Kalau dia berjanji akan mengubah sorak-sorai, berarti itu kemenangan atau kekalahan? Kemenangan. Tapi kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa ada orang depresi? Karena mereka selalu mengaminkan apa yang iblis katakan diterima mentah-mentah. Keuanganmu minus, bangkrut. Suamimu selingkuh, cerai. Penyakit kanker, mati kamu. Yang salah siapa saudara? Pernahkah saudara mengerti bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan hidupmu akan hancur, hidupmu akan terpuruk selamanya? Nggak pernah.
Justru kalau saudara sedih hari ini, saudara tidak pernah mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan selalu akan memerdekakan saudara dari hutangmu, dari masalah rumah tanggamu, dari sakit penyakitmu. Itulah kebenaran firman. Tapi yang saudara tangkap lebih banyak omongannya siapa? Iblis. Iblis ngomong tuh loh, suamimu makan berdua, nangis. Iblis bilang tuh loh, usahamu sepi, hancur, nangis. Itu loh, debt collector datang, kamu akan mengalami krisis dan berkepanjangan, nangis. Saudara lupa, ada sorak-sorai saudara. Saudara tidak melihat, tapi dia sudah sediakan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu sering kali mengaminkan apa yang iblis katakan. Kenapa kamu tidak imani bahwa iman yang mengalahkan dunia? Iblis, kamu datang dengan fakta. Memang keuanganku minus, suamiku selingkuh, hari ini penghasilanku dipotong 50%, kenyataan hidup. Tapi aku punya iman pengharapan kepada Tuhan, dan iman pengharapanku kepada Tuhan suatu kali Dia akan membawa aku keluar dengan sorak-sorai. Itu yang perlu saudara lakukan hari ini. Imanmu akan menyelamatkanmu. Seringkali keadaan hidupmu tidak berubah karena saudara mengaminkan iblis. Ya memang aku ini menderita, memang menderita nasibku. Ya sudah, kalau saudara yang menentukan, Tuhan tidak bisa mengubah. Tapi kalau saudara percaya bahwa Dia sanggup, maka Dia akan melakukan. Amin. Yang kedua, Tuhan tidak selamanya membiarkan kita goyah. Jangan goyah. Yang siang ini datang dengan goyah, hari ini Tuhan mau, yuk kita bangkit saudara. Kita mau teguh berdiri di akhir zaman. Yang ketiga, Tuhan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh. Jangan takut. Saya buka ayat perbandingannya. Yuk, Tuhan mengubah tangisan menjadi sorak-sorai. Apa yang dikatakan Daud itu mengalami banyak tantangan, tapi dia melihat kemenangan karena dia tidak pernah takut walaupun musuhnya Goliat, saudara. Walaupun keadaannya begitu menekan, dia tidak pernah takut. Yang pertama, Mazmur 118 ayat 24 sampai 26a. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Lihat ya. Marilah kita bersorak-sorak, bersukacita karenanya. Saudara tahu setiap hari walaupun ada air mata ini harinya Tuhan enggak, saudara? Tiap hari Tuhan hadir enggak dengan kasih setianya yang selalu baru setiap pagi? Hadir enggak, saudara? Dia hadir dengan kemurahan kebaikan belaka yang selalu menyertai setiap orang benar. Itu sebabnya Daud berkata, yuk marilah. Saudara jangan terus sedih, jangan goyah, jangan sedih, suruh sorak-sorak hari ini. Sukacita, orang sukacita itu kenapa? Karena dia terlalu yakin dengan Tuhan daripada kenyataannya. Jujur hari ini banyak orang sedih, kenapa? Karena mereka terlalu yakin dengan kenyataan hidupnya daripada Tuhan. Kalau saudara yakin dengan Tuhan, saudara akan berkata gini, hai jiwaku, walaupun ekonomimu hari ini sepi, penghasilanmu dipotong, kok kena PHK, suamimu meninggalkan engkau, istrimu meninggalkanmu, tapi yang pasti bersorak-soraklah jiwaku. Kenapa? Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Daud bisa yakin dia harus bersukacita, bersorak-sorai, karena dia tidak mau percaya sama kenyataannya. Dia lebih percaya kepada Tuhan. 3 hal, enggak quote-nya. Hari ini yuk saudara dan saya tahu bahwa Tuhan sudah menjamin apa saudara? Keselamatan. Itu sebabnya kita itu jangan nangis, jangan sedih. Dia hadir, dia sudah berikan jaminan keselamatan, dia menjamin kemujuran, saudara. Hidupmu hari ini tidak sebaik orang dunia. Orang dunia kelihatannya mujur, gemuk, nyaman, hidup dalam dosa,
Sementara saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, kelihatannya buntung Bu Eli. Kelihatannya hidupku seperti ini aja. Kok tidak ada perubahan ya Bu Eli? Yang jahat kok perubahannya enak cepat. Saudara mau kalau enaknya cepat bayar harganya mahal? Mau enggak? Tidak mau kan saudara? Hari ini ikut Tuhan bukan berarti jalan hidupmu mulus. Tapi Tuhan jamin aman. Kenapa? Karena susah payah tidak akan menambahi kehidupan orang benar. Itu sebabnya tidak perlu ngiri saudara. Kalau dia berjanji menjamin kemujuran suatu kali, mau orang bilang kau bangkrut, mau orang bilang rumah tanggamu hancur, mau orang bilang dokter akan menvonis hidupmu tambah parah, tapi tetaplah percaya bahwa dalam kehidupan orang benar selalu dijamin kemujuran. Itu sebabnya Daud tidak pernah takut menghadapi banyak tantangan, karena dia tahu siapa yang menyertai dia, yaitu Tuhan yang menjamin keselamatan, kemujuran, dan Tuhan yang menjamin berkat bagi setiap orang yang mencari Tuhan. Amin. Yang jadi pertanyaannya, kalau saudara susah, saudara cari Tuhan atau cari pertolongan manusia? Saudara hari-hari ini cari Tuhan atau cari pertolongan dukun, paranormal? Saudara cari siapa? Cari saudaramu yang kaya, yang mungkin kau berharap bisa melunasi hutangmu. Kalaupun dia bisa melunasi hutangmu, itu hanya sebatas kemampuan dia, suka-sukanya dia. Kenapa saudara tidak cari Tuhan? Kalau hati Tuhan disenangkan dengan apa yang saudara lakukan, suka-sukanya Tuhan, saudara akan menikmati berkat kemujuran yang luar biasa dari Tuhan. Amin saudara. Yuk yang berikutnya. Kalau Tuhan tidak selamanya membiarkan kita goyah, yuk buka Mazmur 55 ayat 18, 19 dan 23 ya. Jadi hari ini pastikan saudara percaya, hari ini tidak mau nangis, tidak usah sedih, karena dia sudah jamin keselamatan, kemujuran dan berkat. Jangan mempercayai fakta, tapi percayalah jaminan Tuhan itu pasti. Dia akan berikan, tidak akan pernah tahan-tahan dari kehidupan saudara dan saya. Cuman tunggu waktunya Tuhan. Yang pertama, yuk baca sama-sama. Mazmur 55 ayat 18, 19 dan 23. Di waktu pagi, petang pagi, tengah hari aku cemas dan menangis. Itu orang sedih enggak saudara? Orang yang ngalami sedih enggak saudara? Orang yang ngalami depresi pasti petang sudah nangis, pagi nangis, tengah hari cemas. Itu orang depresi. Tapi saudara lihat, Tuhan mendengar suaraku. Hari ini kalau saudara depresi, langkah apa yang saudara perlu ambil? Berdoa saudara. Jangan cemas, cuman mikiri gimana. Kemarin dulu ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya tidak tahu lagi Bu Eli. Saya sudah kepingin mengakhiri hidup. Bu Eli bisa bayangkan saya ditinggal orang-orang yang dekat yang saya cintai. Hari ini Bu Eli, hutang itu begitu banyak. Semua sudah saya jual Bu Eli. Hari ini saya cuma hidup tinggal gesek kredit card. Tapi berikutnya saya tidak tahu dari mana saya bisa bertahan hidup Bu Eli. Saya sudah tidak ngerti kenapa Tuhan kok izinkan hidup saya seperti ini. Padahal Bu Eli tahu, selama masa-masa pandemi saya ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya ini hidup karena banyak di rumah, saya banyak menghabiskan waktu baca firman, dengar firman. Tapi kenapa Tuhan izinkan satu persatu orang yang saya cintai meninggal Bu Eli? Sekarang saya tidak punya uang. Hidup saya hanya tinggal kredit kan. Tapi itu kan harus bayar. Dan saya cuma berkata satu hal. Hari ini engkau butuh doa. Engkau butuh Tuhan. Engkau tidak tahu jalan keluarnya. Tapi Tuhan yang baik,
Dia sudah tahu jalan keluar buat setiap anak-anaknya yang lagi mengalami masa-masa sukar. Engkau tidak tahu, tapi engkau harus percaya bahwa Tuhan itu pasti sanggup. Setelah saya nasihati, saya ajak doa, yuk sekarang gak bisa apa-apa, kamu curhat sama saya juga gak bisa bayar hutang kredit cardmu lunas ya, karena dia menyebut nilai nominal begitu besar. Kamu datang sama saudaramu yang kaya juga gak ada yang bisa mau bayar. Ada gak? Malaikat bilang gini, tak bayari lunas ya, kamu tenang aja, tak bayar semua hutangmu. Gak ada saudara. Tapi hari ini saya bilang, yuk kita doa. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Kamu konseling sama saya tidak tahu jalan keluarnya. Tapi Tuhan sudah tahu jalan keluarnya. Yuk kita doa. Singkat cerita, setelah saya berdoa dengan dia, tidak lama beberapa hari kemudian, ada kabar sukacita. Apa yang digredek di kredit cardnya, Tuhan mengirim orang-orang yang tidak pernah dia duga, lunas terbayar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara pernah bisa mikir enggak perbuatan Tuhan yang tidak terduga, ajaib, yang perbuatan besar, pernah enggak? Pernah saudara pikir? Tapi dia sudah punya jalan keluarnya enggak? Cuman kita aja yang kadang-kadang ketipu dengan tipu daya iblis. Kita enggak belajar seperti seorang Daud. Yuk ya, lihat berikutnya. Ia membebaskan aku dengan dibebaskan dengan hutang, dibebaskan dengan susah payah. Tapi firman ini berkata, Tuhan membebaskan saudara dan saya dengan aman saudara. Dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi kalau ada goyahnya hari ini cuman diizinkan bukan untuk selama-lamanya. Sebab apa? Lihat saudara. Yang pertama, kenapa kita tidak pernah dibiarkan selamanya goyah? Yang pertama, karena Tuhan itu mendengar doa saudara dan saya. Saudara tiap hari cemas kalau doa masuk gini, ya Tuhan tambah hutangku Tuhan. Enggak kan? Saudara kalau doa sama Tuhan gimana? Tuhan berkati aku. Tuhan hutangku ini banyak, tolong ya Tuhan. Tuhan tolong aku cari jalan keluar yang aku enggak tahu lagi harus apa yang aku perbuat. Tapi aku percaya Engkau itu jamin keselamatan, Engkau jamin kemujuranku. Itu yang membuat aku tetap percaya. Yang kedua, hari ini percayalah, setiap doa waktu engkau cemas, gak usah mikirin jalan keluarnya. Dia sudah punya jalan keluar, lebih baik doanya positif. Terima kasih Tuhan buat keuangan yang kau berkati. Terima kasih Tuhan buat suami yang baik, walaupun itu belum baik, walaupun itu belum lunas. Tapi tiap kali doa didengar loh saudara. Makanya kalau doa jangan keluarnya keluh kesah sungut-sungut nyalain Tuhan. Doa lebih baik berkata terima kasih Tuhan atas apa berkat yang kau limpahkan, karena kau memang sumber berkat. Terima kasih buat pemulihan yang indah, karena memang kau menjanjikan segala sesuatu dalam hidupku indah pada waktunya. Enak kan saudara? Didengar loh saudara. Malam cemas didengar, tidur malam cemas ya. Yang kedua yaitu Tuhan membebaskan kita secara aman. Itu tadi ya. Tidak ada satupun yang bisa mengambil hidupmu dari tanganku. Yang ketiga, Tuhan memelihara kita ya. Yang terakhir, Frans angkat. Segera naik, yuk. Terakhir, ayat terakhir. Jadi 3 hal hari ini, jangan sedih karena Tuhan memang berjanji untuk mendengar doa saudara, membebaskan saudara secara aman, dan yang ketiga, sudah tidak usah khawatir, serahkan. Dia pelihara hidupmu di masa sukar. Dia pelihara hidupmu di tengah-tengah sulitnya dunia, hidup di dunia ini, masa sukar. Amin. Kalau Tuhan pelihara, Tuhan dengar, Tuhan yang bebaskan secara aman, saudara perlu tidak goyah? Perlu tidak saudara goyah hari ini?
terbangun kekuatan. Amin. Yang terakhir, yuk Tuhan menempatkan kita di atas gunung batu. Mazmur 18 ayat 36 dan 37. Mazmur 18 ayat 36 37. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, mata kakiku tidak akan goyah. Ya, jadi hari ini saudara tidak perlu takut, karena Tuhan sudah menempatkan saudara di atas gunung batu yang kokoh. Saudara, hari ini ada gunung batu yang kokoh. Saudara ditempatkan di atas gunung batu yang kokoh. Itu artinya saudara tidak perlu takut menghadapi apapun. Percayalah, Tuhan berkata siang ini, aku sudah sediakan perisai keselamatan yang akan memagari setiap orang benar. Orang dunia arahnya hancur, tapi buat saudara dan saya ada pagar perisai. Tangan kanan Tuhan selalu menopang, memberi kekuatan. Yang ketiga, kemurahan Tuhan membuat saudara dan saya besar. Itu 3 hal. Ya, jadi hari ini yuk, saya sudah selesai 3 hal. Ya, saudara bisa bangkit berdiri. Hari ini Tuhan sudah berikan perisai. Tangan kanan ada kemurahan Tuhan setiap hari. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut. Saudara sudah ditempatkan di gunung batu yang kokoh. Ya, percayalah, Tuhan sedang mengubah tangisan saudara jadi sorak-sorai. Jangan sedih pulang dari tempat ini yang tadi sedih, stres, depresi, berubah. Yang tadinya goyah, kuat, tidak selamanya. Katakan pada diri saudara, Tuhan, kau tidak selamanya membiarkan aku goyah. Ini cuma sesaat ujian supaya aku timbul seperti emas. Aku akan dimurnikan. Yang ketiga, Tuhan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh. Ya, jangan sedih, jangan goyah, jangan takut. Jadi tidak ada alasan buat saudara dan saya menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu siang ini. Kami yang datang dengan depresi, kami sedang goyah, kami mengalami ketakutan Tuhan. Tapi setelah kami dengar firman ini, kami pulang akan diubahkan. Kami punya semangat yang baru. Kami tidak belajar untuk melihat fakta seperti seorang Daud menghadapi tantangan yang besar. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sudah jamin hidupnya secara aman. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang datang hari ini dengan beban masalah keuangan Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu. Di tengah sulitnya kehidupan, di tengah sulitnya keuangan hari ini, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, karena Engkau sumber di atas segala sumber buat orang benar. Engkau yang akan mengubah setiap tangisan kami jadi sorak-sorai Tuhan. Kami akan bangkit, tak selamanya goyah, bahkan kami akan kuat. Yang alami sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Itulah jaminan hidup kami sebagai orang benar. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang ada di sekitar kami, tapi proteksi Tuhan jauh lebih besar dari segala virus apapun di dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah yang mengalami masalah rumah tangga Kau pulihkan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati juga yang sudah melayani siang ini, baik seluruh pengerja, WL, pemain musik juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Pak Benny Tuhan dan Bu Ratna dalam pengembalaan di Morning Star Every Nation ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tempat yang Kau sudah berkati. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati jemaat di Every Nation. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Bapak.